keputusan Mahkamah Agung dan rekomendasi Ombudsman yang mengatakan liga itu ada di situ. Dan pimpinan elit BPNS DKI pada pertemuan yang terakhir mengatakan demikian. Oleh karena itu maka yang kami harapkan adalah kesungguhan pemerintah agar tidak membiarkan penegakan hukum ini dan kepastian hukum ini berlarut-larut. Karena jemaat DKI Yasmin akan tetap terus menanti adanya kepastian hukum bahwa gereja DKI Yasmin di dalam Kiai Haji Abdullah bin Nur I, Kota Bogor itu ada. Banyak pertimbangan yang sudah kami alaskan kepada kami bahwa opsi relokasi itu adalah melawan hukum. Karena Mahkamah Agung mengatakan gereja itu ada di situ. Kalau kemudian ada keinginan untuk merelokasi, berarti relokasi itu mengabaikan usaha. Apa yang dipertontonkan oleh pemerintah Kota Bogor saat ini adalah perbuatan yang terhormat. Karena menurut peraturan bersama Dewan, kalau ada sengketa pendirian rumah ibadah, maka musyawarah abadi. Itu pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 2, kalau tidak mau musyawarah di mediasi sudah terlalu. Kalau tidak berhasil mediasi, maka langkah hukum ditempuh, dan itu selalu dari wali. Ayat keempat nggak ada. Kalau sudah selesai Mahkamah Agung, kemudian tidak dilakukan, kembali ke ayat 1. Nggak ada di situ. Oleh karena itu kami mengharapkan kesungguhan dari pemerintah pusat, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah di pasal 220, 22, 23, Junto PP tahun 5 dari tahun 2005, pemerintah pusat itu mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah. Kasus Bupati Aceh, tanpa harus saya memberikan penilaian yang dipandang melanggar undang-undang pemerintah daerah, itu tidak sebanding dibandingkan dengan ada pemerintah daerah melanggar undang-undang dasar. Kasus di Kaliasu, kasus HKBI dan lainnya, kasus-kasus teman-teman lain yang ada sekarang itu bentuk pelanggaran hak konstitusional. Itu yang ingin kami sampaikan. Dengan lain, kami yang berkumpul dalam pengadilan itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan apa yang terjadi dalam kasus yang saya sebutkan. Itulah sebabnya ibu sekalian. Kalau selama ini kita yakin teriak tentang kasus ini, kemudian sekarang ternyata ini sudah masalah masif bagi kita semua. Mohon jangan dilihat ini masalah yang sepele, kasus per kasus. Keuntungan bangsa ini akan terjadi ketika kebinekaan itu tidak eksis lagi sekali. DKI Yasmin berjuang bukan untuk dirinya sendiri. DKI Yasmin berjuang untuk memastikan bahwa kebinekaan di negara Republik Indonesia, Pancasila dalam menggali Pancasila yang ada di sana, mari kami bersama, itu masih tegak di mana. Jadi bukan kepentingan sempit yang ini berjuang. Inilah yang ingin saya sampaikan lagi. Kami mohon agar pemerintah ini jangan baik time masalah. Jangan mendiamkan api dalam sekam, mengulur-ulur Pak. Nggak ada pilihan lain bahwa pemerintah pusat bisa kok mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketika saya bertemu dengan Menteri Dalam, saya jelaskan pasal-pasal yang diberikan dalam undang-undang di mana Menteri Dalam Negeri bisa mengambil berbagai persoalan yang ada di sini. Janji Mendagri kepada saya ketika itu, Pak, setelah tahun baru kita akan selesai. Tapi kemudian tahun baru bertambah, tahun baru dicumuin lagi, sampai sekarang tidak ada. Oleh karena itu, kami yakin ketika Menko Polhukam 2 tahun lalu menulis surat pembaca di Tempo yang mengatakan bahwa Menko Polhukam bukan backingnya wali kota Bogor, dia akan tetap dalam posisi penegakan hukum. Seharusnya itu diikuti oleh menteri-menteri terkait. Tapi sayangnya, sikap Menko Polhukamnya ketika itu agak tegas, kemudian hilang ditelan kegelapan malam. Kami ingin menghormati bapak-bapak dan para pejabat yang terkait. Mohonlah, masalah yang serius ini jangan didiamkan, karena korban sudah semakin banyak, AKBP sudah semakin banyak, teman-teman Ahmadiyah sudah semakin banyak. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.